Keadilan sosial bagi seluruh rakyat merupakan salah satu tujuan terbentuknya Republik Indonesia saat ini hanya sebatas cita-cita dan sebatas teks yang jauh dari kenyataan. Pemerintah salah urus, pengelolaan sektor agraria justru menghilangkan hak mayoritas rakyat terhadap akses tanahnya dan mengorbankan masa depan rakyat. Ekonomi Indonesia didominasi oleh segelintir kelompok sangat kaya konglomerat. Para konglomerat menguasai atau memegang izin lahan dalam skala luas. Negara memfasilitasi perusahaan-perusahaan perkebunan kayu dengan pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman seperti PT Rimba Pranap Indah RPI di Kabupaten Indragiri, Hulu Riau. Jika perusahaan telah mendapatkan izin usaha seperti PT Rimba Pranap Indah RPI, maka mereka dapat menguasai dan mengolah tanah. Fasilitas ini diterapkan dengan skema yang tidak adil dan secara langsung merampas tanah rakyat dan hutan Indonesia. Dengan keadaan seperti ini, pembangunan dan perluasan perkebunan kayu akan secara langsung menyeret rakyat pada berbagai masalah agrarian. Salah satunya adalah konflik penguasaan tanah. Sedangkan masyarakat akan ditempatkan pada posisi paling lemah dalam upaya mempertahankan tanah dan hak-haknya atas sumber daya alam karena penerapan hukum hanya melihat aspek secara legal formal hak atas penguasaan dan kepemilikan tanah. Karena secara umum pertanahan di Indonesia, contohnya masyarakat Kecamatan Kelayang, Pranap dan Lubuk Batu Jaya khususnya di bidang kehutanan, masih menghidupkan asas domain fair clearing bahkan plus, yakni sebidang tanah yang tidak dapat dibuktikan hak kepemilikannya adalah tanah negara. Dan hingga saat ini pula pengelolaan tanah kebun kelapa sawit masyarakat di dalam kawasan hutan yang ditetapkan sepihak oleh pemerintah tidak mendapat pengakuan dan perlindungan akan hak-haknya karena berada dalam kawasan hutan. Mari kita melihat bagaimana pemerintah sendiri merilis saat ini ada 3,3 juta hektar sawit berada di dalam kawasan hutan dan tidak memiliki perizinan berusaha di bidang kehutanan dikuasai oleh korporasi dan sebagiannya sawit rakyat. Apakah pemerintah bersemangat memenjarakan korporasi yang merusak hutan dengan menanam sawit di ratusan bahkan ribuan hektar hutan tersebut? Jawabannya tidak. Justru, korporasi banyak yang diampuni. Muncul pertanyaan, kenapa kepada petani yang hanya menguasai lahan 2 hingga 5 hektar mereka mesti disandra dan dipenjara? Ini adalah watak dan politik ekonomi kolonial yang dilanjutkan. Komite Pejuang Pertanian Rakyat akhirnya harus mempertanyakan 2 hal sebagai berikut. Apakah seluruh kebun kelapa sawit produktif berada di dalam areal konsesi PT Rimba Pranap Indah RPI dan sekitar kawasan hutan itu harus digusur? Dan apakah seluruh petani pemilik kebun kelapa sawit tersebut harus dipenjara? Di atas merupakan pokok persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kelayang dan Pranap yang saat ini berkonflik dengan PT Rimba Pranap Indah RPI sehingga pada upaya penyelesaian konflik telah disepakati sesuai rapat audiensi antara Komite Pejuang Pertanian Rakyat bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tanggal 25 Juni tahun 2024 di Gedung Manggala, Jakarta bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan membentuk tim bersama yang terdiri dari Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, Ditjen Penegakan Hukum, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan PT RPI serta perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Komite Pejuang Pertanian Rakyat untuk turun ke lapangan melakukan identifikasi dan verifikasi. Publik harus tahu bahwa pada Jumat tanggal 2 Agustus tahun 2024 kemarin tim bersama pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan pemerintah daerah Provinsi Riau telah melakukan identifikasi dan verifikasi konflik lahan yang diadukan oleh Komite Pejuang Pertanian Rakyat KPPR berada di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kelayang, dan Pranap. Muhammad Ridwan Ketua Komite Pejuang Pertanian Rakyat menyampaikan pandangannya bahwa sejatinya tim bersama yang dipimpin oleh Firdaus Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia turun ke lapangan sebagai bentuk tindak lanjut upaya penyelesaian konflik pertanahan antara masyarakat dengan PT Rimba Pranap Indah RPI di Kabupaten Indragiri Hulu. Komite Pejuang Pertanian Rakyat secara keorganisasian harus mengakui sebenarnya masyarakat sangat menanti-nanti datangnya tim bersama ini. Bukan tanpa alasan masyarakat berharap besar turun ke lapangannya tim bersama ini, terang Muhammad Ridwan. Iya, karena ini ada kaitannya dengan upaya penyelesaian konflik masyarakat dengan PT RPI. Sebagaimana kita tahulah, beber Muhammad Ridwan kan jelas bahwa terkait tuntutan adendum dari masyarakat,
Pada kesimpulan audiensi Komite Pejuang Pertanian Rakyat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tanggal 25 Juni tahun 2024 di Gedung Manggala kan telah dicantumkan pada poin nomor 3 bahwa akan dibahas pada rapat tindak lanjut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia setelah tim turun ke lapangan. Masyarakat saat ini benar-benar kecewa, karena ketika tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sudah berada di Kabupaten Indragiri Hulu, mereka hanya mau melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap objek lahan koperasi unit Desa Tani Bahagia 753 yang hanya bagian kecil dari objek dari Kecamatan Lubuk Batu Jaya yang berkonflik dengan PT RPI. Padahal saat itu masyarakat Kecamatan Lubuk Batu Jaya lainnya, masyarakat Kelayang dan Peranap sudah berada di lahannya masing-masing. Terjadi perdebatan yang cukup panjang, perwakilan masyarakat yang ada melihat kejadian itu semua, hingga tim bersama yang dipimpin oleh Firdaus Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia ini minta diberi ruang menggelar rapat sendiri tanpa melibatkan Komite Pejuang Pertanian Rakyat untuk membuat keputusan. Tim bersama yang dipimpin oleh Firdaus menurut Muhammad Ridwan dalam beberapa temuan membuat kesimpulan sendiri tanpa melibatkan Komite Pejuang Pertanian Rakyat. Misalnya, Firdaus menghubungi Komite Pejuang Pertanian Rakyat dan menyampaikan bahwa tim hanya akan turun pada titik objek koperasi unit Desa Tani Bahagia 753 berdasarkan peta partisipatif. Tim bersama yang dipimpin oleh Firdaus melakukan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak tertentu tanpa melibatkan Komite Pejuang Pertanian Rakyat. Ya aneh juga, ungkap Muhammad Ridwan. Kita tidak dilibatkan padahal sejatinya Komite Pejuang Pertanian Rakyat merupakan bagian dari tim bersama yang dibentuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia itu sendiri jika mengacu pada hasil rapat audiensi antara Komite Pejuang Pertanian Rakyat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tanggal 25 Juni tahun 2024 di Gedung Manggala. Kami bersama masyarakat, terang Muhammad Ridwan, sedikit bingung juga, ya kita tahu bahwa metode yang dilakukan dalam pengumpulan data dan informasi fakta lapangan diantaranya akan melalui pengambilan titik koordinat geografis pada areal klaim, pengambilan foto di lokasi klaim. Sementara tim bersama ini selain mereka menolak melakukan pekerjaan yang seharusnya mereka lakukan yaitu mengidentifikasi dan verifikasi lapangan terhadap objek lahan di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kelayang dan Peranap karena masyarakat saat itu sudah berada di lahannya masing-masing. Anehnya mereka tim malah sibuk mempersoalkan data administrasi legal standing Komite Pejuang Pertanian Rakyat, serta surat pernyataan pemberian kuasa masyarakat kepada Komite Pejuang Pertanian Rakyat. Komite Pejuang Pertanian Rakyat menduga bahwa tim bersama yang dipimpin oleh Firdaus Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia ini turun ke lapangan tidak lain sekedar menjadi alat legitimasi penguasa atas apa yang mesti dikerjakan, tapi bukan bekerja mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi masyarakat atau rakyatnya, ungkap Muhammad Ridwan.